pagi, Kak Yana. Selamat pagi juga, Pak. Bapak ucapkan terima kasih kepada Yana karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih juga, Pak, karena telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita awali dengan doa ya. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kebermanfaatan atas kegiatan kita hari ini. Untuk itu, Bapak pimpin berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Kayana, biar kamu merasa lebih nyaman. Coba tenangkan dirinya. Kayana, coba tarik napas panjang melalui hidung. Sambil memejamkan mata, Kayana ambil napas melalui hidung. Tahan, terus hempaskan. Saat mengempaskan napas itu, Kayana membayangkan semua pikiran negatif, semua rasa stres, semua hal negatif yang Kayana rasakan itu ikut keluar bersamaan ketika Kayana menghempaskan napas itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, jadi Bapak minta Kayana untuk melakukan hal tersebut. Baik, Pak, sudah. Sudah? Ya. Bagaimana perasaannya? Ya, saya merasa lebih nyaman dan lebih rileks. Bisa lebih nyaman dan lebih rileks. Apakah kita bisa mulai kegiatan bimbingan kita hari ini? Bisa, Pak. Baik, seperti kesepakatan kita kemarin, kita melakukan kegiatan hari ini. Kenapa? Karena ada informasi dari Bapak Ibu Guru melihat kecenderungan Kayana itu selalu menyendiri, tidak mau berinteraksi dengan teman-teman. Nah, karena merasa kasihan, Bapak Ibu Guru menyampaikan kepada Bapak dan Bapak juga melakukan pengamatan dan ternyata benar. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan yang kita adakan, kita akan lakukan kegiatan hari ini. Sebelumnya Kayana sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan konseling seperti ini? Belum, Pak. Belum. Sama sekali? Ya. Ya, jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Bimbingan konseling merupakan kegiatan layanan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada siswanya yang kiranya ada masalah atau mengalami suatu hambatan yang disebut sebagai seorang konseling. Nah, adapun asas-asas dalam kegiatan ini yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, dan asas keterbukaan. Ya, jadi jangan ragu apapun permasalahan yang Kayana hadapi, sampaikan karena Bapak menjamin rahasia antara Kayana dan Bapak dan tidak akan diketahui oleh orang lain. Pertama, yang harus dilakukan, Kayana menceritakan semua permasalahan yang Kayana hadapi. Kedua, kita secara bersama nanti mencari alternatif solusi. Yang ketiga, Kayana menetapkan solusi atas permasalahan yang Kayana hadapi itu. Bagaimana? Siap? Siap, Pak. Walaupun keadaan ruangan kita ini sedikit dingin, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalannya tidak mengikuti suasana ruangan, jadi lebih hangat ya. Baik, silakan Kayana ceritakan secara terbuka permasalahan yang Kayana hadapi. Baik, Pak. Saya sangat sedih sekali dengan keadaan saya sekarang, Pak. Kayana merasa saat ini lagi bersedih. Kenapa Kayana hal itu bisa terjadi? Saya merasa teman-teman tidak menyukai saya. Kayana bersedih lantaran Kayana merasa teman-teman itu tidak menyukai Kayana. Ya, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Kayana Begini. merasa seperti itu. Begini, Pak. Jadi saya merasa gaya bicara dan jalan saya itu seperti perempuan. Karena dari itu saya merasa teman-teman menjauhi dan tidak mau berteman dengan saya. Selain itu, saya ketika berbicara dengan orang lain cenderung menunduk dan tidak mau menatap matanya. Pokoknya saya merasa sangat jelek lah dan tidak ada yang mau berteman dengan saya, Pak. Oh, seperti itu.
Ya, Jadi Bapak mengerti ya bagaimana perasaan Kayana saat ini. Jadi Kayana karena perilaku ataukah penampilan agak sedikit beda dengan teman-teman yang lain. Jadi Kayana itu merasa teman-teman tidak mau untuk berteman dengan Kayana. Itu yang terjadi pada Kayana saat ini. ya, Lain dari itu tidak ada. tidak ada. Dari hal atau permasalahan yang Kayana hadapi itu, perasaan atau sikap seperti apa yang pengen Kayana dapatkan? Eh, karena masalah itu saya kadang juga enggan untuk datang ke sekolah dan takut em, merasa sendiri di sekolah. Jadi saya berharap eh, saya bisa lebih percaya diri, bisa bergaul dengan teman-teman lainnya, dan bisa merubah penampilan saya ini menjadi normal seperti teman kebanyakan. Oh iya, dari apa yang Kayana rasakan saat ini, Kayana pengen seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman kebanyakan ya. Iya, Jadi biasa aja berteman, bergaul, sehingga tidak sampai terjadi hal yang saya sampaikan tadi itu, enggan datang ke sekolah, jadi khawatir dengan proses pembelajaran. Itu kan dampak negatif dari permasalahan Kayana hadapi ini. Ya, jadi Kayana pengen berperilaku seperti apa yang teman-teman lain itu tampilkan. Jadi untuk menjadi seperti itu, apakah Kayana sudah pernah mencoba usaha apa yang bisa dilakukan? belum ada sih Pak. Saya bingung juga apa yang harus saya lakukan. Saya bingung. Menceritakan kepada orang tua mungkin pernah? Tidak. Tidak. Atau gini ya, Bapak kasih satu gambaran. Mudah-mudahan nanti cocok dengan apa yang Kayana rasakan. Jadi mungkin kiranya, Bapak yakin, mungkin kiranya Kayana punya yang dekat lah dengan Kayana. Coba kita cari tahu ke mereka. Bagaimana tanggapan mereka? Apakah benar seperti apa yang Kayana rasakan? Mereka itu tidak mau berteman dengan Kayana. Coba cari tahu, tanya ke teman. Nggak sembarang sih, tanya teman yang kiranya kita rasa di antara yang lain itu lebih nyaman kita bertanya gitu. Ya juga sih Pak. Saya baru ingat ada teman yang selalu menanyakan kabar saya dan menanyakan tentang diri saya. Tapi saya enggan untuk berbicara dengannya karena saya merasa kalau dia juga sama seperti teman-teman kebanyakan. Oh, berarti ada ya. Ada. Melihat dari situ, Bapak rasa mereka itu ada rasa empati atau rasa ingin bergaul dengan Kayana. Benar, ya, benar. Jadi benar, nanti coba cari tahu ke mereka. Bagaimana tanggapan mereka tentang kita, ya? Baik, Pak. Jadi seperti itu. Terus ada lagi, Kayana? Menurut saya anak-anak itu berbeda-beda. Jadi setelah mendengar solusi dari Bapak ini, saya harus bisa menerima keadaan saya sendiri dan tidak membanding-bandingkan diri saya sendiri dengan orang lain. Saya harus bisa merubah penampilan saya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ya, benar. Benar itu. Jadi apa yang Kayana sampaikan itu Bapak sependapat dengan itu. Jadi Bapak sangat bangga dengan apa yang Kayana sampaikan tadi. Setelah Bapak kasih pertama gambaran, terus Kayana bisa menyampaikan yang kedua. Nah, beranjak dari situ Bapak sangat bangga dan Bapak punya keyakinan kalau Kayana ini nanti pasti mampu untuk kembali lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri Kayana. Nah, dengan tentunya diimplementasikan secara langsung. Apalagi potensi yang Kayana miliki ini, Bapak rasa bukan hal yang tidak mungkin itu akan segera bisa dilakukan, Kayana. Ya juga sih Pak ya, dengan meningkatkan kepercayaan diri saya, permasalahan seperti ini mungkin bisa diatasi, Pak. Ya, benar sekali. Jadi
Satu, Kayana mencoba untuk mendekati temannya, mencari respon bagaimana pendapat mereka terhadap Kayana. Yang kedua, Kayana menerima keadaan diri dan menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, jadi tidak membandingkan diri dengan orang lain. Itu yang harus Kayana lakukan, dan kalau bisa sebisa mungkin untuk merubah penampilan jika memungkinkan, ya. Jadi itu bagian dari apa yang Kayana akan lakukan. Jadi kira-kira mulai kapan Kayana akan melakukan hal ini? Segera mungkin sih Pak, karena saya sangat bosan dengan keadaan saya yang seperti ini. Oke, baik. Terima kasih sekali Kayana. Bapak sudah tidak sabar sebenarnya pengen lihat bagaimana praktek dari apa yang Kayana sampaikan ini, ya. Nah, dari pembicaraan kita tadi, coba bantu Bapak untuk membuat kesimpulan. Jadi dari awal permasalahan, saya merasa diri saya itu jelek dan teman-teman tidak ada yang mau berteman dengan saya. Ya. Saya juga ketika ngobrol sering menundukkan kepala karena tidak berani menatap lawan bicara. Ya. Dan setelah dibimbing oleh Bapak, saya jadi mengetahui pentingnya percaya diri dan ingin meningkatkan kepercayaan diri saya. Ya, jadi gini ya, kesimpulannya Kayana itu sangat bagus sekali, dan solusinya adalah meningkatkan kepercayaan diri dengan cara coba bertanya kepada teman bagaimana tanggapan mereka terhadap Kayana, dan berusaha untuk tidak membanding-bandingkan diri dengan orang yang lain, karena setiap individu itu adalah unik, ya. Dan kalau misalnya Kayana merasa perilakunya kurang, jadi berusaha untuk merubah perilaku yang kurang itu sehingga bisa terjadi interaksi yang sama yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi seperti itu ya, Kayana. Ada yang ingin Kayana sampaikan lagi selain ini? Tidak, Pak. Tidak, baik. Mumpung masih ada waktu, nanti Bapak akan tunggu telepon dari Kayana untuk melihat bagaimana. Dan jika misalnya diperlukan lagi, kita mengadakan bimbingan lebih lanjut, Bapak akan siap. Ya, dan jangan Kayana sungkan-sungkan untuk menghubungi Bapak, karena Bapak selalu siap kapanpun Kayana meminta bantuan. Baik, Pak. Ya, nah baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Untuk itu, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Kayana, dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan di musim seperti ini. Ingat protokol kesehatan wajib kita jaga. Terima kasih dan selamat pagi.